الحسنين فغد أمارا والدل منورا فتح أسرارها يا سيدي يا جد القمرين أحبك وبريدا وتمنى مسيدا قدمه مريدا. Dari tempat yang mulia ini, mudah-mudahan dengan asbab, dengan berkumpulnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba mulia di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan Ustaz Yadi. Ustaz Yadi, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan umur beliau, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pelajaran Habib seminggu sekali. Nah, berkahnya seminggu sekali insyaallah. Fi kulli ahad, setiap hari Ahad insyaallah itu ba'da asar kita belajar ba'da zuhur. Nah, ba'da zuhur insyaallah seminggu sekali kita belajaran. Sebulan itu mungkin 3 kali pertemuan, karena akhir bulan Habib ke Banjar itu ada jadwal rutinan. Nah, dan mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli ilmi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-faslul awwal bittaqwa lillahi ta'ala. Pasal yang pertama pada takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Di dalam ayat yang lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu akan Allah. Jadi kalau kita orang yang beriman kepada Allah, maka mestinya kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takut, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Supaya apa kita bertakwa kepada Allah? Supaya kita mati dalam keadaan muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkata Sayyidina Ali karamahullah wajhah. Jadi Sayyidina Ali ini beliau digelar dengan babul ilm, pintunya ilmu. Nah, jadi ilmu-ilmu daripada Rasulullah itu ya diwariskan oleh Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali itu digelar babul ilm, pintu-pintunya ilmu. Kalau Rasulullah Madinatul ilm, ya, rumah isinya ilmu. Itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Imam Ali, beliau berkata, apa arti takwa itu nah? Apa arti takut itu kata beliau? At-taqwa wal khawf minal jalil wal amalu bil tanzili wal qana'atu bil qail wal istidadu liyaumir rahil. Apa kata Imam Ali? Beliau menjelaskan arti takwa, arti takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah arti takwa ialah takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita memang betul-betul takut kepada Allah, ya, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, apa yang dikerjakan oleh Allah kita lakukan. Nah, seperti maksiat kita tinggalkan, nah, seperti ibadah ya kita kerjakan. Ini modal takut takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata beliau mengerjakan
apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam Al-Quran Allah jelaskan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, apabila kita cinta kepada Allah, apabila kita takut kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad. Tidak ada jalan yang selamat nanti di yaumil kiamat kecuali jalannya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita mengikuti, kita kerjakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, setiap yang dilakukan oleh Rasulullah itu menilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu dinilai dengan obat. Nah, obat. Setiap Nabi gawi, setiap Nabi lakukan itu obat. Dan obat itu akan menyembuhkan segala penyakit yang zahir maupun penyakit yang batin. Jadi kalau kita memang betul-betul takut kepada Allah, nah, kita ikuti daripada Nabi Muhammad SAW. Apa yang diperintahkan Nabi kita kerjakan, apa yang disuruh oleh Nabi kita kerjakan. Inilah modal takut kita, modal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Ya, yang pertama takut kepada Allah. Yang kedua, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu kita kerjakan, itu kita gawi, itu kita lakukan. Nah, paham aja lah bahasa Banjar. Paham aja lah. Banjar dulu lah. Banyak turunan Banjar. Banjar lah. Jadi bahasa Banjar paham aja lah. Nah, apa yang digawi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita ikuti. Walaupun ya Rasulullah, kalau kita ngikuti Rasulullah seluruhnya tidak akan mampu kita. Tidak akan mampu. Ya, karena Rasulullah Rasulullah itu manusia, tapi bukan seperti manusia. Ya, kita mengikuti Rasulullah itu tidak akan mampu seluruhnya, karena kita ini manusia biasa. Ya, kalau Nabi Muhammad itu memang manusia, tapi di balik kemanusiaannya Nabi itu diberikan anugerah, diberikan keistimewaan yang sangat luar biasa di hadapan Allah. Bahkan ya bisa mengalahkan malaikat. Nah, itu luar biasa. Ini Rasulullah. Kalau kita bukan Rasulullah, ya, minimal jangan kita tidak mengikuti Nabi. Ya, tidak banyak sedikit. Yang penting ada. Ini menunjukkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, sendalnya Nabi aja mulia. Nah, sendalnya Rasulullah aja mulia. Ada ulama-ulama mengatakan yang mana lebih mulia, sendalnya Nabi kah atau malaikat Jibril kah? Nah ini, Nabi mau tanya, yang mana lebih mulia, malaikat Jibril kah sendalnya Nabi kah? Kalau di zahir memang malaikat yang mulia, karena sendal ini bisa hancur, ya bisa musnah, ya kan? Tapi mengapa sendal itu menjadi mulia? Karena sendal itu disentuh dan dipejak oleh kaki yang mulia, yaitu kakinya Nabi besar Muhammad SAW. Nah, sendal itu menjadi mulia karena berkat kemuliaan Rasulullah. Nah, kita pun sebagai umat menjadi mulia karena kita adalah umatnya Rasulullah. Tapi kalau kita menyimpang daripada ajaran Rasulullah, kalau kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah, berarti kita tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi modal mulia kita, ya modal takwa kita harus mengikuti baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, kata Imam Ali, beliau mengatakan, dan menerima dengan baik pemberian Allah. Nah, apa yang diberikan oleh Allah kita terima. Apa